Oke, silakan dimulai dengan presentasi dulu. Mulai dari siapa kemarin ya terakhirnya ya? Halo? Urut dari presensi awal lagi nggak apa-apa, silakan di presentasi tugas dulu. Mohon maaf, apakah saya boleh memberikan presentasi Oke, di awal? silakan, yuk. Baik, saya izin share screen. Oke, silakan. Sebenarnya mohon maaf, ini saya belum sempat memasukkan ke live-nya. Jadi masih tapi di sini saya pakai Visual Studio Code. Sebelumnya itu mempelajari tentang dynamic panel models. Di sini utamanya mengatasi adanya autokorelasi pada variabel pada regresi panel itu. Selain itu juga dipelajari tentang metode Kalman filtering. Cuma di sini saya sempat kebingungan kenapa tiba-tiba muncul Kalman filtering. Karena setahu saya Kalman filtering itu metode dalam runtun waktu, bukan di data panel gitu. Nah, karena itu untuk dynamic panel saya menggunakan data pengangguran, tapi untuk yang Kalman filtering saya menggunakan data indeks harga saham. Ini di mana ya, saya lupa. Gidaksi di SPC dan N225. Kalau tidak salah di Singapura, US, dan satunya Indonesia, atau lupa saya. Gitu. Jadi di sini ada dua data, yaitu data untuk data panel dan multivariate time series. Untuk data panelnya ini sama seperti minggu-minggu sebelumnya, yaitu terdapat provinsi, kabupaten kota, tahun, PDRB, tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah penduduk, persentase penduduk miskin, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, umur harapan hidup, harapan lama sekolah, IPM, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum provinsi, dan juga data geografisnya yaitu longitude dan latitude. Di sini yang akan dimodelkan adalah tingkat partisipasi tingkat pengangguran terbuka terhadap variabel-variabel yang tapi saya salah masuk. Jadi nanti coba kalian. Untuk data yang kedua itu adalah data indeks harga saham. Saya lupa. Indeks itu indeks harga saham Jerman. Kemudian di SPC itu SPC indeks di SPC itu kalau tidak salah harusnya ini di S&P 500 unit N225 N225 itu di Jepang. Jadi dari Jerman di S&P 500 ini kalau US, terus ini di Jepang gitu. Ini ada data harga penutupan dan juga ada harga ada volume dari harga saham. Kemarin sempat dianalisis terkait kebijakan Trump itu dengan hanya dummy variable, tapi kebijakan Trumpnya memang tidak begitu terlihat secara regresi meskipun dalam visualisasi terdapat lonjakan dari harganya ketika kebijakan Trump muncul. Baik, kita ke model dynamic dulu, yang model dari data panel. Ini tingkat partisipasi angkatan kerja.
Dapat fungsi untuk uji asumsi itu menggunakan 3 asumsi, yaitu normalitas, homoskedasitas, dan faktor korelasi. Kembali ke sini, datanya sudah diambil, terus di sini nah, kalau sesuai dengan buku, maka pendekatan model dinamis yang pertama itu adalah menambahkan lag dari variable dependent. Jadi ini modelnya hampir mirip dengan R1. Jadi di sini ada komponen autoregresif 1 ditambah dengan komponen exogen, yaitu variable variable. Di sini saya tambahkan variable lag dari TPT. Di data ini yang paling pojok. Sebenarnya maaf di lag TPT muncul lag TPT, oleh karena itu datanya akan shifting dari data 2019 jadi data 2020 sampai 2023. Ada dimodelkan dengan model OLS, yaitu fixed effect, yaitu entity effect. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Ini didapatkan dari R square 0,60 dan estimasi koefisien yang jadi ini sudah mengakomodasi komponen lag dari variable dependent. Jadi ini model dynamic model yang menentukan model AR1 ditambah dengan komponen regresi pada. Kemudian diuji asumsi, ternyata didapatkan bahwa asumsi yang terpenuhi itu adalah asumsi normalitas, kemudian asumsi heteroskedastisitas, asumsi homoskedastisitas masih tidak terpenuhi, jadi masih heteroskedastik, dan juga autokorelasi tetap ada di leg kedua 3, 4, 5. Jadi karena kita masih ikutkan satu variabel saja, jadi autokorelasi leg pertama itu sudah terhapuskan. Meskipun demikian, autokorelasi leg kedua, 3, 4, dan 5 masih belum terhapuskan. Ini sebenarnya sah-sah saja apabila kita mau menambahkan leg selanjutnya jadi komponen AR2, AR3, dan segala macamnya. Tapi karena di sini kita hanya mempunyai 4 tahun dan 5 tahun, jadi semakin banyak komponen leg yang ada, komponen temporalnya nanti akan semakin sedikit datanya gitu. Ini untuk pendekatan yang pertama. Jadi masih mengalami isu atau masalah pada homoskedastisitas dan juga autokorelasi. Kemudian yang kedua itu adalah korelasi serial pada komponen errornya. Jadi di sini yang memiliki komponen AR1-nya itu terdapat pada errornya, bukan pada model variable dependentnya. Itu di sini nanti akan digunakan modelnya adalah model GLS atau generalized least square, yang komponen variance-nya itu adalah autoregresif. Jadi di sini menggunakan model GLS AR. Kita uji dulu dengan uji autokorelasinya per daerah, per kabupaten kota didapatkan tidak terdapat autokorelasi hingga leg kedua. Meskipun secara keseluruhan pada semua datanya itu terdapat autokorelasi, tapi ketika kita sudah breakdown daerah itu tidak terdapat autokorelasi. Kemudian untuk GLS AR ini difitkan dengan sama dengan 2. Didapatkan R square-nya 0,533. Jika kita ganti O-nya 91 di sini, jadi ambaknya efek atau komponen AR-nya dari error term ini itu adalah AR1 karena harus sama dengan 1, jika 2 berarti AR2. Dan ternyata AR1 lebih baik daripada AR2 dari kemudian kita cek di asumsi tesnya, itu hanya asumsi normalitas yang terpenuhi. Asumsi heteroskedastisitas dan autokorelasi masih mengalami masalah karena belum terpenuhi. Kita coba ganti Roger 92 untuk komponen AR2. Ternyata masih sama saja, tidak terdapat perbedaan. Sebenarnya tidak dapat di belakang karena saya sudah belajar. Oke. Kemudian lanjut di penanganan selanjutnya yang terjelaskan dalam buku itu adalah model dengan force difference. Jadi janji diferensi itu adalah variable dependentnya. Tentunya karena ada diferensi maka komponen waktu yang juga shifting 1 dari 2020 sampai 2023, tidak lagi 2019.
Sini kan saya masih salah ya. Modelnya seperti ini, jadi delta Y sama dengan alpha I plus X IT akselerator plus epsilon T. Jadi di sini terdapat first difference TPT. Karena kita memakai first difference TPT, maka tingkat partisipasi angkatan kerja yang awal itu tidak pengangguran terbuka. Kemudian kita inputkan kembali ke dalam model fixed effect model itu didapatkan karena kita entity, karena tadi sudah mengakomodasi komponen waktu atau temporalnya, jadi kita tinggal mengakomodasi komponen entity-nya atau observasinya begitu. Jadi di sini entity effect-nya true, tapi time effect-nya false. Kebetulan karena entity effect-nya itu merupakan data spasial, sebenarnya bisa juga didekati dengan model spasial. Ini didapatkan hasil sebagai untuk asumsi. Itu masih mengalami permasalahan dalam heteroskedastisitas dan juga terdapat autokorelasi. Ini untuk materi yang pertama terkait dengan data panel. Kemudian yang kedua itu adalah model Kalman filtering. Saya masih belum paham bagaimana cara implementasi model Kalman filtering ini ke dalam data panel, karena sejauh yang saya pahami Kalman filtering ini digunakan dalam model state space. Data multivariate time series yang juga dapat mengakomodasi adanya missing value pada data. Oleh karena itu ini juga menjadi komponen yang bisa digunakan untuk imputasi missing value dalam data time series. Jadi kita ambil data time series tadi, yaitu indeks harga saham di Jerman, US, dan juga di Jepang. Harganya sebagai berikut, ini masih ada missing value. Tapi karena model Kalman filtering dapat mengakomodasi missing value, maka dapat diabaikan saja. Kemudian dari kolom ini akan di-rename sesuai dengan namanya, kita ambil indeksnya. Nah, Kalman filtering itu digunakan untuk mengestimasi state tersembunyi berdasarkan observasi. Jadi di sini menggunakan model state space. Jadi dalam model state space itu terdapat state dan juga observation. State itu adalah variabel laten dari observasi yang ada. Jadi ini seperti sejauh yang saya baca adalah orang-orang menyebut sebagai kondisi asli, kondisi sebenarnya dari observasi. Observasi yang telah ada itu merupakan observasi dengan beberapa error dan noise yang ada pada data. Gitu. Jadi state aslinya itu dilambangkan dengan alpha. Ini merupakan regresi alpha t plus 1 sudah t dikalikan dengan alpha t ditambah r dikali eta t. Eta t itu merupakan variabel eksogen yang lainnya. Kemudian observasinya itu yt sama dengan z dikali at. Jadi observasi itu merupakan regresi terhadap dari state. Gitu. Dan state merupakan regresi dari variabel eksogen. Tentunya model state space ini sangat banyak kemungkinannya, dan kita dapat mengotak-atiknya dengan cukup banyak, termasuk komponen variasi, komponen. Karena di sini epsilon akan diasumsikan memiliki distribusi katakanlah normal dan normal multivariat normal, maka kita dapat mengotak-atik apakah terdapat constraint di dalam variasi dan segala macam, apakah coverage perlu diestimasi atau sebenarnya. Sejauh yang saya pelajari terkait dengan model state space seperti ini. Mari kita coba ambil dulu datanya sebagai berikut. Formulasi matematisnya kita dari persamaan state terlebih dahulu. Persamaan state-nya ini berbeda dari tadi. Jadi tadi alpha, sekarang saya pakai x karena saya masih pakai ChatGPT. Jadi x sama dengan f dikali xt-1 karena dia merupakan multivariat, jadi bentuknya vektor. xt-1 tambah b ut. Ut itu adalah input dan wt itu adalah error dari state-nya. Kemudian dari state ini nanti akan diregresikan untuk menjadi observasi. Observasi itu adalah nilai yang muncul, nilai yang dapat diobservasi. Sedangkan state itu adalah variabel latennya. Dan xt itu adalah f dikali xt-1, ini berarti AR1. AR1 ditambah BUT. UT itu adalah variabel eksogen. Sini bisa berarti karena multivariate time series, maka ini bisa juga pengaruh dari time series yang lainnya. Jadi misalnya ini UT-nya merupakan GDAXI, maka UT ini dapat juga berupa GSPC dan juga N225. Jadi dalam multivariate time series, ketiga time series dapat juga memiliki korelasi dan hubungan yang sekaligus dianalisis dalam proses prediksi. Gitu. Dan WT itu adalah Gaussian noise dengan covariance I. VT-nya ini adalah Gaussian noise juga dengan covariance R. Gitu. Nah, memodelkannya itu XT
itu ada beta 1 dan beta 2 yang nanti akan menjadi observasinya menjadi model regresi. Jadi di sini contohnya mengambil GDAXI sama dengan beta 1 kali GSPCT tambah beta 2 kali N25T plus epsilon T. Jadi hampir mirip dengan regresi GDAXI terhadap GSPC dan N225, tetapi kita berangkatnya di sini secara time series dan juga estimasi ini bersifat dinamis, jadi berubah dari waktu ke waktu. Kita bentuk modelnya yaitu seperti ini. Jadi koefisiennya memiliki indeks D karena koefisiennya dinamis. Kebetulan di Python sendiri belum ada package untuk menghitung Kalman filter atau memodelkan Kalman filter. Jadi ini sumbernya dari Geeks for Geeks di internet sendiri. Belum saya inputkan linknya. Jadi secara awal jadi F kali X dan produk X dan segala matriks produknya ini dan segala macamnya. Ini didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi beta untuk SPC dan beta N225 akan selalu berubah dari hari ke hari. Nah, apabila kita ingin memprediksi karena kita belum punya waktu kondisi saat hari itu juga, maka kita akan shifting ke sebelumnya. Jadi untuk prediksi hari ini kita menggunakan koefisien dari hari sebelumnya. Karena jika kita tidak melakukan hal seperti ini secara praktikal itu tidak masuk akal karena pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan hasil yang sangat sempurna. Oleh karena itu didapatkan hasil prediksi seperti ini. Oke, saya coba ulang lagi. Seperti masih ada error, jadi oke, masih ada error, nanti akan coba saya cek di belakang. Untuk hasil prediksi seperti ini dan RMSI-nya terhitung seperti ini. Kalau tidak salah tadi 1,336,95. Ini untuk GDAXI hasil prediksi dari Kalman filtering yang warna orange dan aslinya itu yang warna merah. Di sini ada tanggal 5 itu karena ada efek dari terminal kalau tidak salah dari FM ini terdapat penurunan kondisi tanggal 5. Ya. Kurang lebih dari saya sekian saja, Bro. Saya kembalikan ke terima kasih. Oke, silakan teruskan yang kedua dulu ya. Nanti saya komentarnya nanti saya susulnya. Oke, makasih untuk siapa ini yang ya. Silakan lanjut dulu. Berikutnya ya.
Oke, mungkin saya izin share screen dulu ya, Prof. Oke, jadi pada minggu ini eh, tugasnya itu mengenai dynamic models untuk data panel. Nah, di sini saya memakai data yang telah saya gunakan juga di analisis-analisis sebelumnya, yaitu eh, mengenai life expectancy atau angka harapan hidup. Dan di sini saya menggunakan 7 variabel. Dan untuk waktunya itu ada tahun 2000 sampai 2022, lalu untuk negaranya itu ada negara low income sebanyak 26 negara. Nah, lalu untuk di sini saya memakai paket dari PGMM, yaitu GMM untuk dynamic model, dan untuk lag-nya itu yaitu ada mengambil lag pertama, yaitu untuk memprediksi dari satu periode sebelumnya, dan juga di sini ditambahkan juga lag dari 2 sampai 3. Lalu untuk efeknya individual, modelnya two step dan menggunakan transformation differencing. Dan di sini untuk datanya sendiri tuh unbalanced, yaitu terdapat dari 23 negara ini ada beragam untuk time-nya, ada ya 17 sampai 3, dan ada 521 observasi. Nah, lalu untuk hasilnya itu sendiri, di sini uh, untuk variabel lag-nya itu sangat signifikan. Namun untuk variabel yang lain itu belum signifikan. Dan di sini juga ada tes Sargan di mana hasilnya itu dapat kita lihat 20,53. Lalu untuk autocorrelation testnya itu p-value-nya 0,00, dan juga yang selanjutnya itu yang untuk leg kedua itu 0,02. Lalu untuk tes coefficient Wald-nya itu p-value-nya itu dikurang dari 0, mendekati sangat mendekati 0. Nah, mungkin untuk analisisnya saya sampai sampai ini dulu, dan untuk uji diagnostik dan lainnya juga, belum saya buat. Mungkin sampai sini dulu, Prof. Terima kasih.
Oke teman-teman, aku teman-teman, selanjutnya aku mau jelasin hasil tugas mingguan aku terkait model dinamis. Nah, di sini aku pakai dataset yang berbeda. Intinya di sini tuh terkait ada data dari suatu company, kemudian ada juga dari berapa tahun, dan ini ada kategori dari company-nya termasuk dari IT, logistik, dan banyak beberapa variabel independen lainnya. Nah, ini datasetnya aku dapetin dari Kaggle, dan karena kan banyak datasetnya, di sini tuh aku melakukan beberapa percobaan. Nah, yang pertama, uh, aku pakai variabel revenue, ROA, ROE, debt equity ratio, dan inflasi. Tapi ketika aku coba itu hasilnya banyak banget variabel-variabel ini tuh yang nggak berpengaruh terhadap model. Nah, akhirnya aku cuma pilih satu variabel dependen, yakni net profit margin, yang mana adalah margin laba bersih. Nah, variabel ini aku pilih sebagai variabel dependen karena dalam dataset ini, variabel net profit margin merupakan salah satu ukuran utama yang menggambarkan tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Variabel ini juga mengukur seberapa besar laba yang dapat diperoleh oleh perusahaan setelah mengurangi semua biaya dan pengeluaran. Nah, kemudian untuk variabel independennya, aku pilih ROA atau Return on Asset yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. Nah, variabel ini tuh bisa kasih gambaran mengenai efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan keuntungan. Yang kedua, di sini saya juga pakai ROE atau Return on Equity yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari modal yang diinvestasikan oleh stakeholder. Nah, variabel ini tuh juga dapat menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk investor. Kemudian yang ketiga ada debt equity ratio, yang mana variabel ini tuh mengukur proporsi hutang yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai proses operasional dalam proses produksinya. Nah, jadi harapannya kalau aku pakai variabel debt equity ratio ini tuh dapat menilai resiko finansial suatu perusahaan. Nah, yang terakhir aku juga pakai current ratio atau variabel yang sebenarnya menggambarkan likuiditas dari suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam aset yang dimiliki. Nah, di sini yang pertama aku coba pakai fixed effect dulu. Kemudian diperoleh ternyata variabel-variabel ini tuh cukup bisa menggambarkan variabel dependen, bisa dilihat dari p-value-nya, yang mana semua variabelnya signifikan kecuali current ratio. Tapi untuk R-square-nya masih sangat rendah, ini di bawah 0,5 dengan R-square between seperti ada 0,8. Nah, kemudian di sini aku juga coba uji asumsi. Buat uji asumsi normalitas, dia tidak terpenuhi. Kemudian untuk nilai VIF-nya dia memenuhi karena semuanya berada di kurang dari 10. Dan untuk Durbin Watson-nya setelah di run test juga ternyata dapat dikatakan dia tuh ada autokorelasi. Dan juga terdapat heteroskedasitas. Jadi meskipun variabel-variabel independen ini dapat menjelaskan dan mayoritas signifikan terhadap variabel dependen, tapi masih dari hasil model dan juga uji asumsi menunjukkan bahwa model fixed effect ini sepertinya kurang baik untuk menjelaskan skenario tersebut. Nah, kemudian selanjutnya
aku coba dengan model dinamis, yang mana perubahan dari model dinamis ini buat variabel dependennya kita gunakan lag. Nah, lag di sini tuh misalnya di tahun 2020 tuh bakalan akan memperhatikan dari tahun sebelumnya. Jadi kayak dibuat lag. Sini buat model dinamiknya pakai library first difference OLS. Kemudian langsung aja diperoleh. Nah, di sini ternyata R-square-nya emang naik dari yang awalnya di bawah 0,5. Setelah kita coba memakai model dinamis, ini R-square-nya jadi di atas 0,5. Kemudian untuk p-value-nya untuk masing-masing variabel independen, ternyata di sini yang debt equity ratio-nya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen terhadap model juga, karena dia bernilainya lebih dari 0,05. Kemudian untuk uji asumsi tidak memenuhi uji normalitas juga. Untuk Durbin-Watson-nya dia memenuhi. Nah, tapi kita nggak bisa ngelakuin uji heteroskedastisitas karena ukuran endogen dan eksogennya beda. Nah, terus sebenarnya di sini aku pengen coba pakai metode GMM, tapi ternyata masih banyak error banget, jadi aku belum bisa menentukan kalau misalnya pakai model GMM. Oke, mungkin, oh ya, ini buat berapa ilustrasinya. Ini ukuran koefisien model panel dinamis yang tadi udah kita peroleh. Dan ini buat untuk gambaran singkat antara data aktual dan prediksi, karena di sini prediksinya cuma menggunakan sintaks seperti itu. Nah, oke, mungkin buat progres tugas mingguan saya yang terkait model dinamis seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih. Tadi sudah sampai semua belum ya nih? Masih lanjutannya siapa? Saya belum, Prof. Oke, ya udah lanjutin dulu aja. Anan berarti ya, oke. Oke. Izin sharing ya, Prof. Oke, silakan ya. Baik, untuk saya melakukan analisis untuk dampak tarif Trump. Jadi di penelitian saya ini tujuannya itu untuk menganalisis dampak kebijakan tarif Trump terhadap return harian saham perusahaan-perusahaan besar di sektor retail dan teknologi. Saya memilih beberapa perusahaan, yaitu Apple, Amazon, Walmart, dan juga Target Corporation. Keempat perusahaan ini dipilih karena ketergantungannya terhadap barang impor, sehingga mereka menjadi indikator yang relevan untuk mengkaji efek langsung dari kebijakan tarif. Saya melakukan pembagian periode observasi dalam 3 fase utama. Yang pertama itu sebelum Trump menjabat periode kedua, yaitu 20 Januari 2021 sampai 19 Januari 2025. Periode kedua itu setelah Trump dilantik tetapi sebelum tarif diberlakukan, yaitu 20 Januari 2025 hingga 4 April 2025, dan periode ketiga itu setelah tarif diberlakukan, yaitu 5 April 2025 hingga saat ini. Nah, saya akan menggunakan pendekatan fixed effect regression dan juga dynamic effect. Untuk detail pemilihan sahamnya seperti ini. Jadi saya memilih Apple karena Apple itu ikon produk elektronik impor terutama dari China, dan juga dia sangat sensitif terhadap tarif produk elektronik.
Kemudian ada Amazon, karena dia itu raksasa retail dan juga banyak produk yang dijual Amazon itu berasal dari impor, terutama kategori mainan, pakaian, dan elektronik kecil. Yang ketiga ada Walmart, yaitu perusahaan retail terbesar di Amerika Serikat. Yang ketiga ada Target Corporation, yaitu perusahaan retail mass market yang produk-produknya itu berbasis impor seperti pakaian, perabotan, dan alat rumah tangga serta mainan. Saya mendapatkan datanya dari Yahoo Finance. Saya mengambil data dari tahun 2021, 20 Januari 2021 hingga 28 April 2025. Kemudian saya hitung return sahamnya. Lalu ketika saya lihat dampak dari tarif Trump, kalau pada grafik ini sepertinya belum terlihat karena memang masih lumayan volatile dan belum terlalu terlihat dampaknya. Kemudian saya perbesar grafiknya untuk yang bagian merah ini mulai diberlakukan dampak tarif Trump, itu cenderung ada sedikit kenaikan pada awal diberlakukannya tarif Trump. Namun setelah itu kembali lagi normal. Kemudian saya lakukan pemodelan fixed effect. Jadi saya melakukan pemodelan ini dengan cara menjadikan tiap periodenya itu sebagai variabel kategorik, satu variabel kategorik seperti itu. Kemudian diperoleh hasil seperti ini. Untuk interpretasinya sendiri, jadi untuk dependent variable return saham harian, untuk R square-nya itu 0,004, yang mana model hanya menjelaskan 0,4% variasi returns. Untuk F statistiknya itu 3,815, yang mana model secara keseluruhan signifikan, dan Durbin-Watson 2,03, yang mana tidak ada autokorelasi serius pada error. Jadi berdasarkan model fixed effect tadi, itu sepanjang periode 2021 sampai 2025 ditemukan bahwa pelantikan Trump untuk periode kedua menyebabkan penurunan return sebesar 0,45%. Namun setelah kebijakan tarif dilakukan pada 5 April itu return justru meningkat, yang mana mengindikasikan bahwa pasar telah mengantisipasi dampak tarif dan perusahaan berhasil menyesuaikan operasional mereka. Kemudian saya mencoba menggunakan pemodelan dynamic effect. Yang pertama untuk model dynamic panel regression dengan OLS, efek tetap dan lag. Saya dapatkan hasil seperti ini. Jadi untuk tujuan dari model ini itu untuk mengestimasi return saham sebagai fungsi dan return sebelumnya atau lag, fase-fase kebijakan tarif, dan efek tetap entitas atau tikar. Untuk variabel utamanya ada return lag, price after inauguration before tarif, price after tarif impose, dan juga tikarnya atau return sahamnya. Hasilnya adalah return lag dengan koefisien negatif 0,0014 dan p-value 0,925, yang mana tidak ada pengaruh signifikan secara statistik, yang artinya return di periode sebelumnya itu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap return saat ini. Kemudian untuk phase after inauguration before tarif dengan koefisien minus 0,0045 dan p-value 0,01, yang mana dia itu signifikan secara negatif, yang artinya fase ini return rata-rata cenderung turun sebesar 0,45%. Kemudian after tarif impose dengan koefisien 0,065, p-value sebesar 0,013, yang artinya signifikan positif, itu tarif diberlakukan, return meningkat rata-rata sekitar 0,65%. Untuk tikernya sendiri tidak ada koefisien efek tiker yang signifikan, artinya tidak terdapat perbedaan signifikan antar perusahaan terhadap return setelah mengontrol variabel lain. Untuk guidance of fit-nya dengan R-square 0,04, yang mana model hanya menjelaskan 0,4% variansi return. Yang ini menunjukkan bahwa model itu memiliki kemampuan prediksi yang sangat terbatas. Dengan Durbin-Watson 2,01, yang mana tidak ada masalah autokorelasi dalam residual. Kesimpulannya, perubahan fase kebijakan berpengaruh signifikan terhadap return saham, namun return sebelumnya tidak dapat digunakan untuk memprediksi return saat ini dalam model ini. Efek tetap perusahaan tidak signifikan, yang mana ini menunjukkan bahwa perilaku return
cukup seragam antar perusahaan setelah mengontrol variabel kebijakan. Model selanjutnya saya menggunakan model fixed effect panel OLS dengan entity effect. Yang mana menghasilkan output seperti berikut. Tujuan model ini itu untuk mengestimasi return saham dengan mempertimbangkan yang pertama Bentar entity Mas, effect. apa? Bentar ini, kayaknya tadi saya lihat R square-nya kecil sekali ya. Iya, Iya ya. sekali Prof. Mungkin karena emang Oh ya. datanya pakai data jelek banget sih, Prof. Soalnya Oh, kalau dilihat dari makanya. sini emang Tapi sudah lumayan dicek volatile. asumsi ya, pada banyak dilanggar enggak ya? Tadi saya Oh, kalau asumsi beberapa belum saya cek sih, Prof. memang kita bermain di data, memang kompleksitasnya di situ ya. Jadi Iya, kadang nyari yang asumsinya belum pasnya itu saya cek. memang. Kemungkinan nggak memenuhi Oh juga sih, belum. Prof. Soalnya emang Makanya itu betul. iya, Ini kok data sahamnya emang lumayan volatile dan iya dampak tarik ada. Trump juga ini apa namanya lumayan berpengaruh cuma di sini doang sih, Prof. Masa justru Naik dikit. menariknya kan gini, makanya fenomena Trump kemarin kan sempat sama salah satunya Menteri Keuangan menyatakan teori ekonomi kayaknya banyak yang gagal gitu loh. Artinya apa? Kayaknya perlu dikembangkan model baru mengakomodasi fenomena mungkin kayak apa kemarin Trump kan kayak apa ya? Ini terus ngefeknya padahal dunia kan itu. Maka beberapa kan lumayan kelabakan lah. Maka saya memang kemarin memang menginginkan pada saat di kuliah ini kan saya inginkan yang kontekstualnya apa? Ya sekarang lagi rame apa? Kita bahas itu. Karena apa? Kita S1 sebenarnya kan masih belajar meneliti. Jadi nggak apa-apa kita dapat. Tapi kita minimal sudah mulai punya perhatian kenapa skor kecil, asumsi banyak dilanggar. Berarti ini kan model-model lama kan yang kita pelajari ini kan penemuan sudah agak lama. Artian di masa kini perlu dikembangkan itu harapan saya yang kenapa sekarang ada beasiswa S1 langsung S3 itu kan untuk nyari anak-anak S1 yang punya naluri apa ingin membuat terobosan itu kan harusnya kan S2 dulu baru S3 kan itu karena apa memang fenomena sekarang pada saat misalnya dari yang tadi saya sudah lihat Anda bilang sekarang yang 50% ini kok malah lebih parah lagi cuman berapa 1% nggak ada tadi ya coba ini kan ada karena apapun yang di buku ini kan model-model standar yang sudah lama ya, yang artian beberapa mungkin sudah perlu dimodifikasi. Nah ini yang kesempatan sebenarnya orang-orang yang riset kayak S3. Maka saya kemarin mulai saya minta berani melakukan modifikasi karena untuk komputasi kan sekarang alat bantunya banyak kan. Artinya kita apa ada Python, ada R, ada ini kan pilihan-pilihannya relatif sudah lebih inilah untuk sumber belajarnya juga banyak itu. Maka sebenarnya yang penting pada saat untuk yang tugas kayak gini Anda cermati kenapa-kenapanya ya untuk mencari tahu kayaknya ini kenapa SPR kecil. Ya walaupun masih mungkin dugaan yang perlu diuji ya lebih lanjut ya. Karena apa kayak tadi asumsi-asumsi sudah dicek. Kalau yang tadi yang skripsi saya tadi bilang R square-nya ini tapi asumsinya hanya dilanggar. Banyak yang dilanggar. Nah, itu juga fenomena yang ada yang harus kita perhatikan. Kalau yang fokusnya R square itu juga bisa agak menyesatkan nanti karena pelanggarannya ada kok masih juga cukup tinggi, berarti dia kurang peka kan terhadap pelanggaran itu. Jadi kayak seperti orang udah langgar kita nggak peka, setelah pelanggarannya berat baru kita ternyata dia salah tuh misalnya. Berarti kan ada suatu instrumen statistik yang mulai nggak sensitif kan. Itu maka ini yang penting pada saat ini Anda kan memang ini di kuliah ini kan kuliah sudah mahasiswa ke atas, harapan saya nanti pada saat Anda skripsi jadi punya sense bahwa kenapa sekarang masih berkembang terus metode untuk analisis, apalagi di fenomena sudah big data yang lebih kompleks lagi, maka mungkin banyak fenomena-fenomena yang kita dapatkan tentu hal yang baru, tapi kita jeli melihat kenapa dan kira-kira bagaimana mengatasi sebenarnya itu yang nanti untuk tantangan ya apa mungkin Anda sendiri bisa juga pada saat kalau besok kan lanjut sekolah atau sekarang pun di industri sekarang banyak sekali kan sudah mulai punya R&D kan risetnya kan ada itu. Jadi harus juga Anda kalau di bagian yang riset ya harus selalu mengembangkan diri kan itu. Ya oke silakan lanjut ini saya tadi agak kaget kok R square kecil sekali itu. Iya bro. Ya oke silakan lanjut coba ya silakan. Jadi untuk hasil model fixed effect panel OLS dengan entity effect
itu hasilnya tidak jauh beda dengan model sebelumnya ya, yang mana R kan juga sangat kecil sekali, yang mana ya susah sekali untuk model jelaskan melalui data yang saya pakai. Jadi tujuan dari model ini itu untuk mengestimasi return saham dengan mempertimbangkan efek tetap masing-masing perusahaan atau entity effect, pengaruh return periode sebelumnya atau L1 return, dan fase waktu terkait kebijakan tarif. Dengan variabel utama L1 return, fast after inauguration before tarif, fast after tarif impose, sama entity effect. Untuk hasil estimasinya, L1 return-nya itu dengan koefisien minus 0,0017 dengan p-value 0,9097. Yang mana ini tidak signifikan secara statistik, yang mana tidak ada bukti bahwa return periode sebelumnya itu memengaruhi return saat ini. Kemudian fast after inauguration before tarif dengan koefisien minus 0,0045 dan p-value 0,011, yang mana dia itu signifikan secara negatif, yang artinya return menurun sekitar 0,45% pada fase ini. Kemudian untuk variabel fast after tarif impose dengan koefisien 0,0065 dan p-value 0,0128, yang mana dia signifikan secara positif, return meningkat sekitar 0,65% setelah tarif diberlakukan. Untuk Gartner's of it-nya dengan R square within 0,0040 itu variabel penjelas hanya menjelaskan sekitar 0,4% variasi return dalam entitas. R square-nya itu minus 0,4149, yang mana model buruk dalam menjelaskan variasi antar entitas, dan R square overall 0,037, yang mana model masih lemah untuk memprediksi modelnya, dan F statistik itu 5,75 dengan p-value 0,006, yang mana model secara keseluruhan signifikan ya, atau setidaknya satu koefisien berbeda dari 0. Untuk F-test-nya dengan p-value 0,6248, yang mana tidak signifikan secara statistik, yang artinya tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis bahwa model dapat di-pool atau tanpa entity effect, namun tetap digunakan efek tetap karena secara teoritis perusahaan memang berbeda. Kesimpulannya dari model ini itu fase kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap return saham. Selain itu juga tidak ditemukan bukti bahwa return sebelumnya itu mempengaruhi return saat ini, serta model ini mengontrol heterogenitas antar perusahaan, tetapi hanya menjelaskan sebagian kecil variasi data yang ditunjukkan oleh nilai R-square yang cukup kecil. Mungkin dari saya cukup sampai sini saja. Ya, oke. Ini semua sudah ya, Pak? Sudah terakhir ya? Oke, sekarang ini kalau presensi sudah ya, saya akan stop share aja untuk dari ya, oke, tadi beberapa memang saya lihat ada tapi ini yang terakhir malah makin kecil. Jadi ini justru pertanyaan yang harus jadi concern kita ya, karena memang di konteks kadang ada ya asumsi agar kadang R-square yang tinggi, ada R-square-nya rendah, memang kompleksitasnya lebih tinggi. Oh ya, kalau ini sekarang sudah minggu ke-4 apa 3 ya? Yang kemarin kita sudah yang ini saat ya sekarang minggu Kemarin ke-4. kayaknya dynamic model sudah. Iya, berarti sekarang binary kan ya, benar ya? Iya. Iya kan, binary ini kan. Jadi oke, yang ini yang dinaik tadi saya lihat memang. Nah, mungkin besok paling ditambahkan gini, yang kalau Anda memang menambahkan dari literatur, nggak harus bisa juga cukup harefnya ya, di link kemana. Saya kira perlu ada teorinya nih, karena tadi saya barusan bimbing ngasih, jadi bab 4-nya sudah jalan, tapi ternyata dengan teori bab 3-nya nggak match, artian di bab 4-nya banyak hal dilakukan, tapi nggak disupport teori di bab 3-nya. Nah, ya kayak ini tadi kan hanya yang penting ada punya jalanin yang dipakai collab-nya ya, pakai Python-nya, tapi saya harapkan
topangan teorinya tetap ditunjukkan ya, walaupun untuk sementara pakai Haref, besok kalau skripsi harus diketikkan di bab 3 kan mestinya itu. Bahwa teori-teori yang dipakai supaya tadi kalau ada fenomena-fenomena yang ini dari setiap model atau metode, mesti ada asumsi yang harus kita perhatikan itu. Nah, sekarang kita akan ke apa yang kemarin sudah dinamiknya, dan memang buku ini teorinya ada, mungkin bisa juga Anda perlu nambahkan lebih lengkap, itu nggak apa-apa, tapi minimal besok kalau ada yang ingin memang topik ke sini, beberapa teorinya ini sudah lumayan lah itu. Walaupun misalnya kurang jelas ya nanti Anda bisa nambahkan dengan referensi lain itu. Memang di sini kadang ada yang hanya menampilkan uji, tapi kayaknya kadang aspek RK kadang mungkin nggak terlalu diperlihatkan padahal untuk mengukur suatu model kadang bisa juga dari sisi MSE-nya, RFSE-nya itu juga apapun akurasi perlu dilihat ya untuk seberapa sih model ini kita kinerjanya itu. Karena kan R-square atau MS kan ngukur sama-sama ngukur makin kecil errornya makin kita inginkan kan itu. Yang artinya pada saat kita kalau dipakai untuk forecasting ya akurasinya akan tinggi itu. Nah, sekarang kalau kita bekerja dengan yang binary ini ya, untuk ini mungkin dengan sementara saya coba lihat ada. Nah, binary ini kadang misalkan yang mungkin kalau Anda perhatikan di statistik ya, kita punya variabel yang isinya cuma 0,1. Namanya apa itu distribusinya? Anda masih ingat? Coba Hanan. Yang isinya variabel random cuma isinya 0,1 itu namanya variabel random apa? Hanan? Gimana, Prof? Sorry, Prof. Maaf. Variabel yang isinya cuma 0,1. Nilainya 0,1. Variabel apa namanya? Di statistik. Binary. Apa? Daya binary maksudnya nilainya 0,1. Variabel randomnya namanya apa? Waduh, apalagi distribusinya ya nanti. Ya coba Kurniawan. Ini Mbok ya statistiknya jangan Anda besok sarjana statistik loh yo. Ya Anda statistik kan benar ya? Iya kan? Bukan Ya, aktuaria kan? Coba Kurniawan Chandra. Ada enggak? Ada, Prof. Bagaimana, Prof? Bisa Variabel apa yang nilainya 0,1? Ini yang lagi saya share screen ini loh. Variabel kategori, binary kategori. Kategorik. Oke, terus apa lagi nama variabel randomnya? Oh, variabel randomnya itu, Prof. Binomial. Binomial kan kalau sudah sampai sebanyak N. Oh ya, Bernoulli. Bernoulli dulu. Ya. Jadi ini Bernoulli, setelah itu baru jadi binomial kalau kita punya sebanyak N ya. Jadi di sini kadang kan di buku nggak disebut pada saat jadi kita bangunan modelnya nanti mungkin kita akan ingat bagian distribusi Bernoulli, tapi yang kita ini kan jadi responnya hanya ada. Nah, kalau dalam konteks saham biasanya warna hijau dan merah itu. Nah, coba saya ingin ada yang pernah lihat di Yahoo kan ada kadang merah ada hijau itu. Coba Kirana. Merah artinya apa? Hijau artinya apa? Kirana? Gimana Prof ini konteksnya? Kalau di Yahoo kan ada kadang di harga saham kan ada turun. hijau, apa? Naik turun, Prof. Nah, artinya apa? Naik turun kalau tetap ikut mana? Hijau apa merah? Tetap hijau.
Nah, jadi tetap ikut hijau ya. Jadi merah itu turun, maka nanti ada multinomial. Multinomial itu berapa? Ada naik, ada turun, ada tetap. Tapi kalau di dunia saham, tetap sama naik ikut warna hijau. Jadi dianggap masih baik lah itu. Yang penting harganya nggak turun gitu aja. Jadi masih bisa gunakan ini. Maka kalau nanti ada yang masih ingin melihat saham akan naik apa turun, masih bisa untuk contoh yang bab ini. Yang penting kalau hijau berarti misalkan 1, turun itu 0 misalkan kayak gitu. Oke, jadi nanti untuk nah maka di sini nanti juga ada urusan homogen, heterogen. Ini nanti terus bagaimana basic modelingnya, terus bagaimana untuk inferensinya, terus bagaimana keadaan kalau heterogen. Juga sama ya nanti ada random predictive expect seperti yang disebut. Jadi dari yang sebelumnya tapi diganti sekarang responnya 0,1 ya. Jadi salah satunya akhirnya nanti jadi kita akan berurusan dengan untuk estimasi yang gunakan generalized estimating equation, estimate population. Ini adalah teknik-teknik untuk kadang estimasinya, tapi yang jelas mesti beda ya pada saat Anda kerja dengan yang kayak regresi logistik kan juga diarahkan untuk kalau yang kasusnya adalah binary itu. Oke, ini yang maupun nanti saya akan langsung ke bukunya atau ini ini belum sempat saya nih kantor tadi. Jadi ini kalau kita lihat sama juga dimulai dengan jadi ini kalau yang seperti ini variansinya P minnya ya ini minnya P variansinya distribusi apa namanya ini? Yang minnya P variansinya P kali 1 min P distribusi apa? Oh, ini saya akan tanya sopo ini. Fahmi, yang minnya P variansinya P kali 1 min P distribusi apa? Halo Fahmi? Ya Prof. Distribusi apa yang minnya P variansinya P kali 1 min P? Distribusi apa? Bernoulli Prof. Ya, Bernoulli bisa juga binomial tapi yang N-nya 1 ya. Karena kalau binomial N-nya 1 kan jadi Bernoulli. Ya oke. Jadi nanti artinya Anda ada berurusan dengan ini. Kalau Anda masih ingat di waktu bekerja dengan regresi, pernah dengan yang Y-nya responnya 0,1? Nah, nanti silakan Pernah, Anda Prof. boleh, ya kan itu di cross-sectional kan. Sekarang kita bermain di konteks data panel kan. Jadi mungkin beberapa tampilan modelnya hampir seperti cuma Y-nya ini loh yang nilainya cuma 0,1 gitu. Nah, mungkin Anda masih ingat di sana juga ada logistik, ada probit kan itu. Itu yang sering dipakai dalam keadaan mengurusi yang tadi karena nilainya hanya antara 0,1 jadi ada logistik. Nanti silakan Anda bisa lihat kembali yang terkait logistik dan probit itu. Nah, bisa juga dari sebutnya kita mempunyai variabel Y yang dibikin jadi kalau kurang dari 0, 0 lebih dari 0 jadi 1. Jadi mungkin pada saat nilai bisa negatif, bisa positif. Jadi misalkan apa? Ya tadi saham kalau naik kan berarti kalau diselisihkan dengan harga sebelumnya kan positif. Tetap ya masih 0. Nah, kalau ini 0 diikutkan kalau yang sama dengan 0 ini. Jadi nggak pas kalau untuk kasus saham ya. Kalau saham kan harusnya apa? Yang lebih dari sama dengan 0 ini ikut hijau tadi 1. Yang kurang atau sama kurang 0 adalah 0. Itu yang kalau nilai deltanya dengan sebelumnya positif,
atau sama dengan 0 itu kan itu yang hijau. Jadi nanti pada saat bikin threshold-nya dibikin beda ya. Kalau untuk saham berarti kurang dari 0 itu 0, lebih dari 0 atau sama dengan 0 itu 1. Nanti ada pembedaan seperti itu. Nah, ini untuk modelingnya. Nah, ini contohnya tentang apa ini? Job security ya. Nah, Anda silakan aja milih mau tadi kembali saham, nanti yang hijau sebagai 1 bisa, yang merah sebagai 0 misalnya, nanti bisa sana untuk contoh yang di nah, ini adalah menggunakan yang profit regression. Saya kira lagi nanti diperhatikan asumsi-asumsi juga mesti ada ya yang harus diperhatikan di situ. Terus gunakan yang fungsi logit ini yang hanya ke logistic regression. Jadi mungkin beberapa cuman perbedaannya di sini kan sudah ada indeksnya jadi lebih rame ya karena ada IT, karena ada aspek waktunya, ada aspek panelnya. Kemungkinan karena didesainnya awalnya logistik sama profit adalah di transaksional, mesti nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk kemungkinan ada pelanggaran di asumsinya itu. Ini kalau estimasinya kan di bawah fungsi likelihood, bisa apakah close home apa enggak. Nah, ini R-square-nya, kalau nanti untuk ingin melihat R-square, nanti kadang detiknya bisa juga lihat di Evendik, atau Anda mungkin harus melihat beberapa ya buku yang terkait inilah untuk tambahannya. Nah, ini untuk contoh berikutnya tentang income tax ya. Ini 0 apa ini yang professional tax preparer itu yang 1 ya. Berarti kalau 0 yang tax payment and tax preparer ya, memisahkan antara itu. Ya, Anda mau misalnya melihat apa yang mungkin kalau ingin lihat yang kemarin kayaknya saham yang tahan terhadap kemarin tingkah lakunya Trump, saya nggak tahu nanti apa itu yang ada Trump kemarin bikin apa-apa kayaknya tetap aja misalnya naik ya naik terus, yang turun ya turun terus mungkin, jadi nggak ada pengaruhnya ya. Mungkin ada juga yang tadinya harganya turun malah setelah Trump jadi harganya naik misalnya. Nah, nanti silahkan apakah ada yang jadi, kan akhirnya kita ingin melihat bagaimana apa peluang dia akan hijau yang tadinya mungkin naik turun bisa juga imbang, kayak B-nya kayak setengah, tapi ternyata setelah ada Trump jadi peluang naiknya jadi lebih besar, misalnya lebih sering naiknya. Nah, nanti silakan Anda melihat ada enggak yang saham seperti itu. Ini ukuran kinerja masih menggunakan bisa AIC. Ini S-square juga kecil kan ini di sini, cuman berapa? 5%. Berarti artinya kan model yang dipakai ini sebenarnya belum sesuai atau nanti dilihatlah ada kemungkinan asumsi ini kadang nggak selalu dicek di buku ini. Tapi kalau melihat R-square kok, maka sering katakan di dunia ekonomi sama sosial kayaknya R-square bisa kecil-kecil terus. Sebenarnya artinya memang model itu belum ya meyakinkan atau untuk ininya untuk memodelkan data tersebut itu. Nah, ini juga walaupun dari sisi mungkin ya oke lah itu segini apakah dianggap kecil apa besar, tapi kenyataannya R-square-nya masih kecil. Tapi dari sisi tes untuk ininya dia sudah ini ya kecil ya signifikan.
Terus untuk ini pada prediktornya, oh ini ada yang nilainya besar, jadi yang signifikan memang. Tapi R-square tadi tetap masih kecil sekali, kira-kira nanti apa yang menyebabkan dia masih kecil, itu yang nanti saya harapkan Anda coba cari, mungkin memang nggak cocok gitu. Nanti bisa main di back bisa juga di random effect-nya. Ini untuk likelihood function-nya. Ini sama juga pakai fungsi likelihood-nya, jelas menyelesaikannya ini banyak yang enggak close form itu. Maka biasanya nanti menggunakan metode numeriknya itu. Coba ini contohnya lagi, R-square-nya juga masih berapa ini? Mana R-square-nya? Oh, belum nggak dikeluarkan ya, ini cuma AIJ-nya aja. Terus yang dibawa ke model multi-level. Sehingga ini fungsi level juga sekali kebanyakan dia adalah nggak close form ya. Ini tentang family smoking prevention. Tobacco and health scale, post-mortem performance, empirical probability in percent. Social assessment classroom, television based curriculum, terus knowledge-nya ini jadi berarti ini ada, kalau mungkin kayaknya ini dari hasil suatu kayak kuesioner ya. Jadi nah, ini yang versi fixed effect-nya. Nah, cuman pada saat Anda misalkan nanti untuk, ini kan memang kalau untuk skripsi, setelah ini kayak berhenti lah, sebenarnya ada proses metode iteratifnya ya, karena nggak close form kan harus diselesaikan secara iteratif itu. Nah, ini kadang nggak nyebut karena mungkin langsung dia akan gunakan SAS kan, jadi nggak kelihatan prosesnya itu. Nah, nanti Anda kalau gunakan Python saya kira bisa dilacak kira-kira metode estimasinya. Untuk misalnya dia pakai metode iteratif itu gunakan apa, saya kira perlu dicek untuk tambahan informasinya itu. Nah, ini yang terakhir yang gunakan marginal model dan yang akhirnya ke generalized estimating tadi yang GEE ini ya. Dan juga ada yang gunakan momen ya. Jadi jenis metode, mungkin Anda pernah ingat kan di estimasi parameter ada gunakan metode momen dan metode likelihood ya, dulu mungkin di waktu kita belajar di PSM 1 ya. Jadi ada yang melalui metode momen, bisa juga melalui yang biasanya dari likelihood itu. Nah, nanti mana yang memang memberi akurasi lebih baik ya. Jadi pada saat di metode yang penting kita punya momennya, kalau 2 parameter ya sampai momen kedua, 3 parameter ya momen ketiga. Tapi kalau gunakan yang fungsi likelihood kan kita harus punya distribusinya itu. Karena dia dibangun melalui fungsi likelihood, berarti harus ada distribusi dari si variabel random tersebut itu. Nah, kalau digunakan yang ini dari sisi teorinya, kalau Anda nanti nanti juga kayaknya kembali
tidak close form lagi kan. Jadi ini untuk harga awalnya dengan mengasumsikan nggak ada apa ini zero covarian. Jadi apa dianggap tidak covariance 0 berarti kan nggak ada dependensi. Karena kenyataan kadang ada seperti itu, maka itu sebagai harga awal, tapi setelah itu secara iteratif ya ini sampai dia konvergen. Jadi ini juga apa? Kalau memang benar-benar dia adalah memang nggak ada covariance-nya nggak ada dependensi, otomatis ya solusinya ini kan. Tapi kalau ternyata ada, mungkin jadi dia akan menjauh dari harga awalnya itu. Ini kembali yang dipakai selalu apa income tax payment dan tax preparers itu. Ya Anda nanti ganti ya nggak apa-apa. Yang penting datanya kayak tadi Anda boleh mengganti ke yang Anda bisa dapatkan ya. Ini hasil estimasinya. Nah ini kalau memang Anda mau mencari tambahan ya bisa dari ini ya, Agresti, sehingga saya ada textbooknya kayaknya di Proposal Agresti ini. Nah ini appendix-nya kalau ingin melihat lebih detail proses fungsi likelihood-nya ya ini. Ini conditional maximum likelihood estimator, digunakan conditioning. Terus ini yang untuk melakukan computingnya. Nah, misalnya Anda pandang ini masih kurang detail ya, Anda biasanya bisa cari di paper waktu orang ini menawarkan metode ini. Ini kalau langsung di coding ya, kalau bagi yang jagoan coding mungkin bisa didapatkan itu. Tapi juga Anda kan bisa minta bantuan untuk GPT pada saat dapat kalau coding-coding yang sudah biasa ada ya mungkinan bisa diperoleh dengan mudah. Tapi kalau yang enggak ya kadang masih error-error itu di GPT kadang. Nah sekarang untuk yang ini kalau exercise yang teori kalau Anda mau nyoba ya silahkan, tapi mungkin yang empiricalnya lah yang penting untuk Anda bisa apa kayak tadi kayak saya lihat banyak yang lebih ingin lihat kan di studi kasus dengan berbagai macam. Tadi kayaknya ada yang, tapi yang nyoba tadi fenomena Trump kok R-square-nya kecil banget itu. Nah, nanti untuk yang kita akan ke yang CLM-nya, tapi dari sini bagaimana kita bermain dengan mungkin cari yang, ya salah satunya kalau mungkin yang sekarang kemarin adalah fenomena apa yang nggak kena dampak apa Trump ya mungkin yang paling ini karena apa kemarin kan banyak sekali yang langsung kayak indeks harga saham gabungan hampir semua negara sebuah terus merah sempat apa sampai ada beberapa harga saham harus di stop ya karena kalau dibiarin mungkin harganya makin terpuruk dan saya kira harga Indonesia juga dari 7 ribuan hampir ke 6 ribuan itu memang ya cukup parah untuk apa situasi yang kemarin saya nggak tahu sekarang dan nanti silakan Anda dengan melihat apa jadi kalau Anda miliki datanya mungkin kalau mau harian ya hari ini ditutup hijau mungkin
apa merah mungkin dibikin 01 kayak gitu bisa kalau Anda ingin tertarik melihat, karena setiap harinya kayak hari ini mungkin sudah belum tutup ya, ini masih jam 3, masalahnya kalau sudah jam 4 kan Finance Yahoo sudah ini kan kayaknya sudah mulai kelihatan, mungkin kayak sekarang masih bergerak kayaknya di yang Indonesia, karena biasanya Indonesia tutup kan jam 4:04 itu. Coba misalnya BPJS sekarang posisinya seperti apa. Nanti ada bisa mereka tapi ini lagi masih posisi berarti hijau, tapi kalau dilihat secara historikalnya kan nanti akan, nah Anda boleh lihat apakah hari ini ditutup. Kalau ditutup hijau berarti kan lagi posisi naik ya, misalnya ini kemarin tanggal 2 ini di close ini kayaknya naik, ini akan ke hijau. Kalau yang hari tanggal 2 hari 2 itu hari Jumat ya, kan Kemisnya libur jadi ada loncatan, tanggal 1-nya kan libur, jadi ini juga, tapi ini ke sini kan turun, berarti kayak posisi ditutup merah lah itu dia. Nah, nanti yang coba Anda lihat di sini adalah yang mungkin tadi dengan bantuan yang model tadi menggunakan profit, atau kalau kita nanti lihat bagaimana pengaruh-pengaruh yang apakah yang global signifikan apa enggak, ataukah hanya yang penting sebenarnya pengaruh di lokal. Ini terutama untuk saham di Indonesia ya. Nanti Anda juga bisa lihat saham yang dunia kan, kalau di Binance Yahoo kan ada. Anda boleh lihat dari sisi saham bagaimana mungkin yang indeks LQ45 juga menarik kalau Anda ingin lihat bagaimana mereka terjadi. Cuma dilihatnya nanti semua hanya hijau atau merah itu ya. Ini kayaknya BCA akan ditutup hijau ini kalau melihat sudah sampai 9.50, ini sudah jam 3. Kalau kemarin 89 ini kayaknya akan coba kalau yang bank yang lain, yang BBNI misalnya, ini kayaknya lagi pada hijau semua, iya kayaknya lagi pada hijau ya. Coba BBRI. Aku taruh di belakang, harusnya masih ada. Hijau tapi hijau tipis ya, lebih kecil. Tapi kalau ini sahamnya yang Garuda nih yang masih kasihan ini. Gia ini ya. Malah enggak tuh. Nah, gambarnya kan dia enggak jelas. Ini kayak malah tetap enggak berubah. Ini belum pulih ini si sahamnya, masih gambarnya enggak, yang jual enggak ada, yang beli enggak ada, jadi kayaknya transaksinya minim banget masih. Astra Internasional. Ini baru. Nah, nanti enggak tahu akhirnya hijau apa enggak. Ini kayaknya juga pergerakannya tipis jadi. Ini kan 7 sampai lalu, ini kan 4, ini turun, ini kayaknya mau naik lagi. Ini hampir kayak, ini 3 hari hampir kayak tetap ini. 3 hari terakhir itu. Nah, pada saat sudah diubah jadi gunakan binary ini, jadi kan antara dari 4.800 jadi 4.900 itu sama saja dengan 4.800 jadi 4.810 kan, karena yang penting naik gitu. Nah, ini kelemahannya dengan dibawa ke bentuk hanya 01 itu, jadi yang penting pada saat yang dia hanya sebenarnya berubahnya tipis sama yang berubahnya tebal itu nggak ada bedanya, yang penting pokoknya naik gitu, tapi naiknya ada yang tipis ada yang tebal gitu. Ini kalau
yang fintech ini Bank Jago sudah kayak apa, ini lumayan ini 1,8%-an historicalnya. Ini kayaknya, oh ini lagi naik turun-turun, ini naik lagi, ini kayaknya mau naik lagi. Ya oke, nanti untuk yang di khusus bab tentang ini ya, pada saat kita masuk di mana yang terkait binary-nya ini ya, saya harapkan nanti Anda ya kalau pilihannya mau ke, bisa juga sebenarnya komoditas lain ya, nggak harus ke saham ya. Yang sekarang yang emas ya, yang lagi kayaknya kalau di Yahoo, tadi Yahoo saya mana yang emasnya ini, dari mana ini untuk dapat. Ya nanti tidak harus di ini ya, nggak harus di saham, Anda boleh. Tapi memang paling mudah karena kalau pakai Python kan baca data dari Yahoo bisa dapat dengan mudah ya, kalau jadi nggak cuman ganti-ganti ininya aja sudah bisa dapat datanya. Kalau indeksnya juga bisa itu lihat, oh ini yang emas ini ya, ini kayaknya juga lagi masih naik terus enggak ini? Historicalnya ini jelasnya kayaknya masih naik terus apa ya ini sampai sudah. Oh sebenarnya kalau secara yang di Yahoo ini ya enggak, nah ini 3.400 sudah tuh. Kalau yang di Indonesia kemarin kok kayaknya di beritanya naik terus itu kayak salah enggak. Tapi memang menaiknya lumayan besar ini. Ini kalau di chartnya mungkin kelihatan secara trennya. Wah ini kan serem banget kan, dari berapa ini dalam Juni sampai ya dari 2.300 sampai 3.100 sendiri ini. Nah nanti silakan Anda memodelkan ini, sekali lagi Anda boleh pilih satu tadi yang untuk hijaunya, silakan untuk produknya Anda lebih tertarik ke yang mana itu. Tapi untuk tambahan eksogennya, jadi X-nya Anda silakan kalau bisa ada rasionalnya ya, yang kira-kira mempengaruhi itu apa ya, jangan Anda sembarang ngambil X-nya ya. Tetap ada yang rasional secara ininya, apa sih yang mengarah ke apa, jadi tadi untuk modelingnya, dan yang kalau bisa dipilih X yang memang signifikan mempengaruhi apa terjadinya perubahan harga-harga pada aset investasi ini gitu. Jadi jangan hanya sembarang asal ambil X itu, tapi diusahakan yang memang ada unsur rasionalnya lah itu. Oke, mungkin untuk sampai sini nanti silakan Anda mulai bisa data kemarin sekali lagi diubah ke binary-nya, dan nanti perhatikan asumsi yang harus dipenuhi nanti. Jadi sekarang kan kalau untuk mendapatkan itu bisa lah asumsi kalau kita menggunakan logistic regression apa aja yang harus ini kan misalnya tadi asumsi regresi logistik apa aja, nanti regresi probit ya, tadi yang 01-nya kan harus diinikan hubungan linear. Jadi artinya di sini model logitnya adalah dia linear kan. Padahal sebenarnya nanti kalau ini nggak terpenuhi linear kan juga mesti akan memberi dampak yang nggak baik juga kan.
Terus multikonya ini juga harus diperhatikan. Observasinya. Jumlah data yang cukup ini yang nanti Anda boleh bereksperimen lihat sebenarnya kata cukupnya nanti seberapa itu ya Mas. Ditambah lagi apa? Di sini tidak ditemukan normalitas residualnya kan. Nanti kalau Anda minta tambahan link kalau untuk yang apa probit mungkin kalau tadi nanti dicek tambahan di sininya nanti saya harapkan coba Anda nanti cek ya. Terus apalagi tadi beberapa yang model-model yang lainnya. Dan ininya ya yang linear kan yang di dalamnya sini ini ya. Nah, tapi ada tambahan ini ya, errornya mengikuti untuk yang apa distribusi normalnya. Multiple saya kira masih sama. Tapi pada untuk residualnya ini error distribusi normal standar ini membedakan lihat yang tadi dari logitnya ya. Ya oke, ini saya kira untuk apa hari ini sebelum saya mungkin ada yang ditanyakan tadi berapa apa yang gunakan kalau bisa ya sekarang lagi rame apa terus Anda juga coba boleh mulai melihat ke tapi jurnal ya yang agak terkini ya yang pakai siapa untuk Anda tambahan mulai sebagai bekal kalau menuju ke besok kan akan skripsi jadi nyari topik ya akan cepet ya jangan sampai nyari topik aja kelamaan itu karena nggak terbiasa Anda mungkin melihat berbagai kemungkinan di jurnal dikenali itu dan mungkin dari situ bisa untuk inspirasi Anda apa mengkajinya dengan cara Anda mencari data yang sesuai dengan metode yang Anda pilih itu biasanya kan kita milih metodenya dulu. Baik sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah nggak ada? Oke, kalau sudah nggak ada, mungkin akan saya akhiri sampai ini. Selamat sore, saya tutup ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke ya, oke, saya tutup. Ya.